Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Kalau Usia. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini kita melanjutkan materi tentang idioms for daily communication ya. Setelah sebelumnya saya pernah share juga materi tentang idioms pada idioms part 1 ya. Oke, langsung saja masuk pada ungkapan yang pertama. Di sini ada get rid of, menghilangkan ya. Contoh kalimatnya adalah you should use soap to get rid of the fat. Kamu sebaiknya menggunakan sabun untuk menghilangkan lemak itu. Jadi misalnya habis megang sesuatu yang berlemak gitu ya, itu cuci tangannya menggunakan sabun gitu ya. Kemudian berikutnya ada get lost, tersesat atau kesasar ya. Contoh kalimatnya adalah the travelers got lost in a remote area. Para travelers, para pelancong ya, atau ya para pelancong tersesat. Pelancong bukan pelancong kali apa ini? Para wisatawan, travelers apa terjemah bagusnya tuh? Ya, para pelancong tersesat di sebuah kawasan yang terisolir, tempat yang remote ya, tempat yang tersembunyi gitu, yang susah diraih ya, atau maksudnya di situ mungkin kawasan terpencil gitu ya. The travelers got lost in a remote area. Para pelancong tersesat di kawasan yang terpencil ya. Kemudian ada get in touch with yang artinya berkomunikasi. Contoh kalimatnya ini, keep getting in touch with your parents wherever you are. Teruslah berkomunikasi dengan kedua orang tuamu dimanapun kau berada gitu ya. Oke, kita lanjut pada ungkapan berikutnya. Selanjutnya ada get along with yang artinya punya hubungan baik dengan ya. Contoh kalimatnya adalah how long have you been getting along with her? Sudah berapa lama kamu punya hubungan baik dengannya gitu. Nanti untuk jawabannya ya, saya udah punya hubungan baik sejak beberapa tahun yang lalu. So bilangnya apa? I've been getting along with her since several years ago gitu misalnya ya. Berikutnya teman-teman ada from now on. From now on yang artinya untuk saat ini dan seterusnya. Contoh kalimatnya adalah you'll get monthly extra money from now on. Kau akan mendapatkan uang tambahan tiap bulan mulai dari saat ini dan seterusnya gitu ya. Berikutnya ada find out yang artinya menemukan atau mengetahui. Find out. Misalnya adalah let's find out the reason she rejected our proposal. Yuk kita cari tahu atau kita temukan alasan dia menolak proposal kita gitu. Oke, berikutnya ada fall in love, jatuh hati ya atau jatuh cinta. Contohnya adalah he has been fallen in love with her for a year. Dia telah jatuh hati padanya selama setahun gitu ya. Berikutnya ada fall behind yang artinya ketinggalan. Misalnya apa ini? Does our beloved country fall behind in many life sectors? Apakah negeri tercinta kita tertinggal dalam banyak sektor-sektor kehidupan? Ya nggak tahu ya. Nanti silahkan dicek saja. Kemudian ada even so, akan tetapi atau namun begitu ya. Contohnya adalah my father is being sick. Even so he keeps coming to the meeting. Ayah saya sedang sakit. Namun demikian dia tetap saja datang ke rapat tersebut. Selanjutnya ada get together yang artinya bertemu. Contohnya adalah we usually get together every early month. Kami biasanya bertemu setiap awal bulan gitu ya. Selanjutnya ada give someone a hand, membantu seseorang. Nah, nanti someone-nya bisa diganti dengan siapa gitu, dengan objek atau pronoun gitu, atau dengan nama orang pun bisa gitu ya. Jadi misalnya di sini ada would you please give me a hand to solve it? Maukah kau membantu saya menyelesaikannya gitu ya. Ini it-nya nih persoalan atau apalah.
Bisa juga misalnya di sini pakai apa? Would you please give your neighbor a hand to solve their problem gitu kan, bisa juga ya. Jadi ini fleksibel ya. Kemudian ada give up yang artinya berhenti, ya berhenti melakukan sesuatu. Contohnya adalah I wanna give up smoking but it's hard. Saya ingin berhenti ngerokok tapi sulit gitu. Contoh ya. Berikutnya ada go Dutch. Go Dutch itu artinya bayar sendiri-sendiri atau bayar masing-masing. Bukan pergi ke Belanda ya. Contoh kalimatnya di sini ada do you sometimes go Dutch when you eat lunch with your friends in a cafe? Apakah kau kadang bayar masing-masing ketika makan siang bersama teman-temanmu di sebuah kafe gitu ya? Artinya nggak ngeraktir atau nggak ditraktir, jadi biar dewek-dewek gitu ya, bayar sendiri-sendiri. Oke, berikutnya teman-teman ada ungkapan apa lagi nih? Had better, sebaiknya. Contoh kalimatnya adalah they had better choose another way to get there. Mereka sebaiknya memilih jalan lain untuk tiba di sana. Ya, mungkin jalur utamanya lagi macet gitu ya. Jadi harus pilih jalan yang lain. Berikutnya ada have got, artinya punya. I've got a good news for you. I've got a good news for you. Saya punya berita bagus untukmu gitu. Ya, jadi buat variasi ya. Jadi Anda tidak hanya bilang I have a good news, tapi bisa juga I've got a good news for you. Biar kayaknya bahasa Inggrisnya agak kerenan gitu ya. Selanjutnya ada in the long run, pada akhirnya. Ini ungkapan lainnya adalah finally ya. Finally atau at last gitu ya, pada akhirnya ya. In the long run, pada akhirnya. Contohnya they have been married for 10 years. In the long run they divorced peacefully. Mereka telah menikah 10 tahun. Pada akhirnya mereka bercerai secara damai gitu ya. Contoh kalimat aja ya. Begitu teman-teman untuk video kali ini, mungkin ya menambah materi kemarin tentang apa, idiomatic expression for daily communication. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan silakan ikuti terus materi-materi di channel ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi yang membutuhkannya. Terima kasih dan kita jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.